Cantika adalah seorang gadis cantik berusia 22 tahun yang hidup dalam kesusahan. Dengan wajah yang memikat dan tubuh yang proporsional, ia seringkali menjadi sorotan banyak orang, namun bukan karena kecantikannya yang mempesona, melainkan karena nasib malangnya. Cantika tinggal di pinggiran kota Jakarta bersama keluarganya yang kerap memanfaatkannya. Keluarga Cantika, terutama ibunya, sering mengharapkan Cantika untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun seringkali itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sejak kecil, Cantika selalu dididik untuk menjadi orang yang patuh dan tak pernah membantah. Keluarganya yang terjebak dalam kemiskinan melihat Cantika sebagai sumber penghidupan, meski dengan cara yang tidak adil. Ibunya yang selalu menekannya untuk bekerja keras, ayahnya yang malas, dan saudara-saudaranya yang hanya berharap padanya, membuat hidup Cantika terasa begitu berat. Namun, Cantika tidak pernah mengeluh. Ia terus berjuang meski tak pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, ketika Cantika sedang bekerja di sebuah kedai kopi kecil di kota, ibunya memaksanya untuk mencari cara agar bisa menghasilkan uang lebih banyak. "Cantika, kamu harus mencari orang kaya yang mau menikahimu," ujar ibunya dengan tegas. Cantika hanya bisa menunduk mendengar perkataan ibunya. Ia tahu bahwa harapan keluarga terletak pada dirinya, meskipun hatinya penuh keraguan. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain untuk Cantika. Suatu sore, saat Cantika sedang pulang ke rumah, ia dikejar-kejar oleh ibunya dan keluarganya yang marah karena Cantika belum membawa uang cukup untuk mereka. Dalam kekacauan itu, Cantika tanpa sengaja melarikan diri ke jalan yang ramai dan saat itulah ia bertemu dengan Doni. Doni adalah seorang CEO muda yang sukses, memiliki segala yang diinginkan oleh banyak orang, harta, kekuasaan, dan status. Doni adalah pria berusia 35 tahun yang tampan dan penuh karisma. Doni dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana, namun memiliki kehidupan pribadi yang sunyi. Keberhasilan karirnya telah membuatnya terisolasi dari hubungan emosional yang dalam. Doni lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau di luar negeri untuk urusan bisnis, dan perasaan kesepian selalu menghantui hatinya. Saat Doni sedang mengendarai mobil mewahnya, ia melihat Cantika yang tampak panik dan kebingungan, dikejar oleh beberapa orang yang tampaknya adalah keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Doni menghentikan mobilnya dan memanggil Cantika untuk masuk. "Cepat masuk," katanya dengan nada tegas. Cantika yang ketakutan tanpa pikir panjang segera masuk ke dalam mobil Doni, meninggalkan keluarganya yang terkejut dan bingung. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, Cantika menceritakan kisah hidupnya kepada Doni. Dengan mata yang penuh rasa sakit, ia mengungkapkan bagaimana keluarganya selalu memanfaatkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. "Mereka tidak pernah mengerti bahwa saya juga ingin merasakan kebahagiaan," ujar Cantika dengan suara pelan. Doni yang mendengarkan dengan penuh perhatian mulai merasakan simpati yang mendalam terhadap gadis muda itu. Ia memutuskan untuk membawanya tinggal sementara di rumahnya yang mewah, sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta. Rumah Doni yang penuh kemewahan, dengan pemandangan kota yang menakjubkan, seakan menjadi dunia yang sangat berbeda bagi Cantika. Awalnya, Cantika merasa canggung dan tidak pantas berada di sana, tetapi Doni meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja selama tinggal di rumah tersebut. Hari demi hari, Cantika mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang jauh berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Di rumah Doni, ia tidak lagi bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
ia diberikan kenyamanan, dan Doni bahkan sering mengajaknya berbicara tentang kehidupan dan impian mereka. Meskipun awalnya Cantika merasa tidak nyaman, ia mulai merasa terhubung dengan Doni. Doni yang awalnya hanya merasa kasihan kepada Cantika mulai merasakan sesuatu yang lebih. Cantika, dengan senyum cerianya dan sifatnya yang hangat, membuat Doni merasa hidup kembali. Ia mulai memperhatikan bahwa Cantika bukan hanya seorang gadis yang cantik, tetapi juga seseorang yang penuh semangat dan kebaikan. Setiap kali Doni merasa lelah dengan rutinitas pekerjaannya, Cantika selalu berhasil membuatnya tersenyum dengan kata-katanya yang penuh semangat. Suatu hari, setelah beberapa bulan tinggal bersama Doni, Cantika merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Perubahan itu semakin jelas ketika ia mendapati dirinya terlambat datang bulan. Dengan rasa cemas dan bingung, Cantika memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya mengejutkan, Cantika hamil. Ia merasa bingung dan takut, terutama karena hubungan mereka belum begitu jelas. Ia merasa tidak siap untuk menjadi ibu, apalagi dalam situasi yang serba baru ini. Doni, yang mengetahui kehamilan Cantika, terkejut namun tak terkejut. Ia merasa senang, namun juga khawatir dengan masa depan mereka. "Kita akan melalui ini bersama," kata Doni dengan penuh keyakinan, menenangkan Cantika yang terlihat cemas. Ia berjanji akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan sejak saat itu, Doni memperlakukan Cantika yang hamil dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ia memanjakan Cantika, memastikan bahwa ia mendapatkan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Selama masa kehamilan, Doni semakin menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Ia sering mengajak Cantika pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, memberikan perawatan terbaik untuknya, dan selalu memastikan bahwa Cantika merasa dicintai dan dihargai. Cantika yang awalnya merasa tidak pantas dengan semua itu, mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Kehidupan yang penuh tekanan di masa lalu kini mulai digantikan dengan harapan dan kebahagiaan. Bulan demi bulan berlalu, dan kehamilan Cantika semakin berkembang. Selama masa kehamilannya, Doni selalu berada di sisi Cantika. Ia menjadi suami yang penuh perhatian dan ayah yang siap memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Cantika yang sebelumnya merasa hidupnya hampa kini merasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Doni, yang dulu hanya seorang CEO yang sukses, kini menjadi seorang pria yang penuh kasih sayang, yang mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Doni, Cantika mulai merasakan sebuah kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan barunya di rumah mewah itu memberikan ruang bagi dirinya untuk berkembang dan menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Setiap hari, ia merasa semakin kuat, semakin tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Namun, perasaan cemas selalu mengikutinya. Apakah ini semua hanya sementara? Apakah Doni benar-benar mencintaiku? Pikir Cantika dalam hati. Terkadang, ketakutan itu muncul begitu saja, membayangi setiap langkah yang ia ambil. Doni, yang menyadari bahwa Cantika masih meragukan perasaan mereka, berusaha keras untuk meyakinkannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terburu-buru dan harus dibangun dengan kepercayaan yang kuat. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Doni membawa Cantika ke taman belakang rumah. "Cantika, aku tahu kamu mungkin masih ragu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu.
tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaan kita berdua dan anak kita yang akan datang, ujar Doni dengan penuh ketulusan. Kata-kata itu menyentuh hati Cantika yang selama ini terbiasa merasakan kekecewaan dari orang-orang terdekatnya. Namun, meskipun Doni terus menunjukkan kasih sayang yang tulus, bayang-bayang masa lalu Cantika tak mudah hilang. Ia seringkali teringat pada ibunya yang selalu memanfaatkan dirinya, atau saudara-saudaranya yang hanya datang untuk meminta uang. Suatu hari, ibunya menghubunginya dengan suara penuh penyesalan, "Cantika, maafkan ibu sadar telah terlalu banyak membebani kamu. Tapi sekarang, ibu sangat membutuhkan uang. Bisakah kamu mengirimkan sedikit?" Cantika merasa hatinya terpecah, terjebak antara rasa sayang terhadap ibunya dan kebahagiaan yang ia temukan bersama Doni. Ia tak ingin kembali ke kehidupan yang lama, namun di sisi lain, ia tak bisa begitu saja mengabaikan darah dagingnya. Doni, yang mengetahui bahwa Cantika masih terikat oleh perasaan bersalah terhadap keluarganya, mendekatinya dengan lembut. "Kamu tidak perlu merasa terpaksa memberi mereka apapun jika itu mengorbankan kebahagiaanmu," kata Doni dengan penuh pengertian. "Kamu berhak untuk memilih hidupmu sendiri, Cantika. Kamu tidak harus terus-menerus memberi kepada orang yang tidak pernah menghargaimu." Kata-kata Doni itu membuka mata Cantika. Ia menyadari bahwa ia telah memberi terlalu banyak tanpa pernah merasa dihargai. Kini, saatnya untuk memberi lebih kepada dirinya sendiri, untuk anak yang sedang dikandungnya, dan untuk masa depan yang lebih cerah. Kehamilan Cantika semakin mendekati waktu kelahiran, dan ia merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia tidak lagi merasa cemas akan masa depan karena ia tahu, bersama Doni, ia bisa menghadapi apapun. Doni selalu ada untuknya, bahkan ketika dunia luar terlihat begitu keras. Mereka mempersiapkan kedatangan anak mereka dengan penuh cinta, membangun kehidupan yang penuh harapan dan impian. Cantika merasa tak pernah lebih siap untuk menjadi ibu, dan lebih dari itu, ia merasa dicintai, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil baginya. Dengan penuh kebahagiaan, ia menatap masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Kini, hidupnya bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang meraih kebahagiaan sejati. Di sebuah malam yang tenang, saat Cantika duduk di balkon rumah mewah Doni, ia tersenyum melihat ke depan. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Dari seorang gadis yang dimanfaatkan oleh keluarganya, kini ia menjadi seorang ibu yang penuh cinta. Dan yang lebih penting, ia menyadari bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya dalam diri Doni. Kehidupan Cantika dan Doni pun berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka menantikan kelahiran anak pertama mereka, dan Doni berjanji untuk selalu menjadi suami dan ayah yang terbaik bagi keluarga kecil mereka. Meski masa lalu Cantika penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, kini ia menemukan harapan baru dalam cinta yang tulus.